Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang metode Cramer ya. Apa itu metode Cramer? Metode Cramer ini adalah salah satu cara yang untuk mengaplikasikan konsep matriks ya dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Mau itu untuk dua variabel, 3 variabel, atau untuk berapapun variabelnya gitu ya. Metode Cramer ini sangat efektif sekali untuk mencari solusi dari nilai x, y ya, atau solusi dari sistem persamaan linear yang disajikan gitu ya. Nah, modalnya cuma satu, yaitu adalah kita harus mengingat bagaimana cara mencari determinan dari matriks ya. Nah, apakah semudah itu? Kita lihat videonya sama-sama. Oke. Nah, misalkan kita punya sebuah sistem persamaan linear dua variabel ya, seperti yang di atas ini. 2x tambah 3y sama dengan 8, kemudian x min 2y sama dengan min 3. Berapakah nilai x dan y-nya? Nah, kalau teman-teman semua sudah menonton video sebelumnya yang metode atau cara inverse ya kita sebutnya, cara inverse ini pasti teman-teman semua udah tahu nih jawabannya ya, pasti ya. Karena ini soalnya saya ambil soal yang sama. Kita udah tahu bahwa di sini x-nya ya, kalau teman-teman semua kalau belum nonton, tonton dulu ya. Di sini kita tahu x-nya adalah sama dengan 1, hasilnya y-nya sama dengan 2 gitu ya. Kemarin di video sebelumnya sudah sudah dicari menggunakan metode cara inverse ya. Atau kalau teman-teman semua mau coba dulu dengan metode yang seperti biasa, yaitu eliminasi substitusi, silakan saja gitu ya. Nanti hasilnya akan sama, dapat x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2. Oke, nah sekarang bagaimana caranya menyelesaikan ini dengan metode Cramer ya. Cramer, bukan Creamer ya, Cramer. Nah, caranya gini teman-teman. Kita pertama buat dulu matriks matriks persamaannya ya, seperti yang sudah kita lakukan di metode inverse di video sebelumnya, yaitu kita buat seperti ini teman-teman. Kita buat matriks persamaannya 2, 3, 1, min 2. Nah, ini matriks persamaan ya. Kemudian kita punya matriks hasil, yaitu adalah 8, min 3 ya. X-nya mau ditulis nggak ditulis pun nggak apa-apa lah, karena nanti kita nggak akan pakai ya di metode Cramer ini. Tapi kalau di metode inverse harus tulis ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana caranya gitu ya, kita harus mengidentifikasi dulu gitu ya dari matriks persamaan ini dengan matriks hasil ini. Kita perhatikan teman-teman di sini ya, kita harus ingat bahwa kolom pertama ini adalah kolom milik dari variabel x, teman-teman. Itu kita harus ingat dulu ya. Dari mana kita tahu? Karena 21 ini di sini berasal dari sini ya. 21 yaitu punyanya si variabel x gitu. Kemudian 3 min 2 ini adalah punyanya variabel y gitu ya. Nah, apakah boleh ditukar kolomnya ini? 21-nya ditukar dari ke sebelah kanan, kemudian 3 min 2-nya ditukar jadinya sebelah kiri gitu. Apakah boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Tapi nanti kita harus ingat yang sebelah kiri kalau ditukar ya, misalkan ditukar nih jadinya adalah 3 min 2 kemudian 2 1 gitu ya. Ketika ditukar jadi seperti ini, maka nanti akan berbalik kepemilikannya gitu ya. Jadi yang di awal ini bukan lagi x, tapi siapa? Y. Yang di belakang ini adalah x gitu kira-kira teman-teman. Jadi tetap 21-nya itu milik x, kemudian 3 min 2-nya itu milik y. Jadi teman-teman semua sebenarnya leluasa aja sih, boleh ditukar-tukar gitu ya. Tapi ya sebaiknya nggak usah ditukar-tukar lah gitu ya, biasa aja. Yang x-nya di depan, y-nya di belakang. Kenapa? Karena nanti teman-teman semua harus ingat, jangan-jangan nanti udah ditukar malah lupa lagi kan, itu kan yang jadi permasalahan nantinya. Oke, kita hapus dulu ini ya. Ini hanya seandainya aja. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mencari x-nya? Ini sangat mudah sekali teman-teman. Boleh dicoba nanti. Untuk mencari x-nya, kita buat gini.
per ya. Nah, di bawahnya kita tulis determinan dari matriks persamaan, yaitu 2, 3, 1, min 2. Dimana kita udah tahu ya cara mencari determinan 2 kali 2 ya. Oke, nah sekarang yang atasnya kita buat determinan juga. Determinan apa? Perhatikan di sini teman-teman, ini kuncinya. Ketika kita mau mencari X ya, kita lihat dulu di sini. Kolom punyanya si X adalah kolom yang pertama. Ya, adalah kolom yang pertama. Ketika kita mau mencari X, maka kolom miliknya si X ini kita ganti dengan kolomnya hasil. Masukin sini. Gitu ya. Ketika kita mau mencari X-nya. Berarti nanti di sini yang kita tulis akan menjadi 8 min 3, kemudian di sini adalah 3 min 2. Jadi yang belakangnya tetap. Cuman yang X-nya ini diganti jadi 8 min 3 gitu ya. Jadi hasilnya diganti jadi hasilnya. Ya. Nah, setelah dari sini tinggal kita cari determinannya masing-masing. Berarti ini 8 kali min 2 jadi min 16. Min 16 tambah 9 ya. Min 9 jadi plus 9. Dibagi dengan min 4 min 3. Berarti hasilnya adalah min 7 per min 7 sama dengan 1. Nah, cocok. Mudah sekali ya dengan menggunakan cara Cramer ini. Jadi kita dapat X sama dengan 1. Cocok ya seperti yang hasil yang sudah disampaikan tadi di awal. Nah, sekarang bagaimana dengan cara mencari nilai Y-nya? Nah, tadi kan kuncinya udah dapat gimana cara mencari nilai X. Berarti untuk mencari nilai Y pun kita gunakan aturan yang sama gitu ya. Bawahnya kita buat matriks persamaannya 2, 3, 1, min 2 gitu ya. Kemudian yang di atasnya. Nah, sekarang ganti. Berarti matriks yang diganti, kolom yang diganti adalah kolom Y-nya. Jadi matriksnya nanti, ini kan kolom miliknya si Y itu adalah yang 3 min 2 ini nih. Ya, yang 3 min 2 ini nanti diganti dengan 8 min 3 gitu. Jadi nanti matriks yang dituliskan di pembilangnya ini adalah 2, 1, 8, min 3. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kelanjutannya sama, kita cari determinan dari masing-masing. Yaitu 2 kali min 3 jadi min 6. Ini 8 kali 1, 8 jadi min 8 ya. Per 2 kali min 2 jadinya adalah min 4. Ini min 3. Hasilnya adalah min 14 per min 7. Maka di sini hasilnya sama dengan 2. Nah, gitu dia teman-teman. Oke. Nah, bagaimana dengan mencari solusi dari sistem persamaan linear yang 3 variabel? Ya sama aja sebenarnya konsepnya. Cuma nanti yang bawahnya tetap sama, kita gunakan matriks persamaannya. Berarti nanti matriksnya 3 kali 3 dong ya kalau misalkan ada 3 variabel. Kemudian nanti pembilangnya sama ya. Jadi variabel milik, kolom milik dari variabel yang akan dicari diganti dengan kolom dari hasil ya. Nah, untuk latihan boleh teman-teman semua dicoba ya soalnya. Misalkan saya punya 2x ditambah 4y min z itu sama dengan 5. Kemudian x tambah 2y tambah 2z sama dengan 5. Kemudian 3x min y tambah z sama dengan 3. Nah, silakan teman-teman semua coba soal ini dengan menggunakan cara Cramer ya. Nah, kalau mau tahu jawabannya silakan dicek nanti di Instagramnya @diskusimatematika54. Oke. Nah, itu aja mungkin teman-teman pembahasan kita kali ini tentang metode Cramer ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa tetap berlatih ya supaya nanti lebih mahir lagi dalam mengerjakan soal-soal matematika terutama tentang matriks. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.